Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Dalam ibadah tadi pagi saya menyampaikan firman dengan judul kerajinan mendatangkan berkat. Tapi dalam ibadah ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah pengajaran. Saya harap saudara bisa fokus mempersiapkan pikiran kita karena ada banyak hal yang kita akan gali dari Alkitab. Sesudah mati kemana? Boleh tanya kiri kanan, sesudah mati kamu kemana? Saudara-saudara, semua manusia yang ada di atas muka bumi ini pasti akan mati. Di tangan kita ada garis tangan MM, manusia mati. Dalam bahasa Latin, memento mori, ingat kamu pasti mati. Kematian adalah upah daripada dosa. Upah dosa adalah maut. Setelah orang mati, dia akan dihakimi. Tidak bereinkarnasi menjadi makhluk lain. Tapi dia akan dihakimi. Nah masalahnya setelah kita mati, kita kemana? Menurut Alkitab, orang mati pergi ke alam maut. Bahasa Ibraninya Sheol. Bahasa Yunaninya Hades. Alam maut adalah tempat penantian semua jiwa atau roh orang-orang yang mati sebelum dia menghadap penghakiman yang terakhir. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, ternyata alam maut itu terdiri dari dua bagian terpisah. Pertama adalah Hades bagi orang tidak percaya, yang kedua adalah pangkuan Abraham atau Firdaus bagi orang yang percaya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, orang tidak percaya kalau mati akan masuk Hades. Boleh ucapkan sama-sama? Hades. Lukas 16 ayat 23-24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di Hades, di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi menurut ayat ini, orang yang mati, yang tidak percaya Yesus, dia masuk ke Hades, alam maut, dia sadar, tidak tidur. Dia putus asa, dia merasa haus, sengsara karena nyala api. Makanya dia minta Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham mencelupkan jarinya dan memberikan sedikit air ke lidah daripada orang kaya ini. Walaupun alam maut itu belum neraka nanti di ujung di akhir, tetapi nyala api sudah mulai dirasakan di alam maut. Di Hades tidak ada kesempatan bertobat. Karena kesempatan bertobat sekarang ketika kita masih hidup di dunia. Orang itu akan menyesali dirinya dan mengkhawatirkan keluarganya yang belum percaya. Dia bilang, Bapak Abraham kalau begitu suruhlah Lazarus pergi ke rumahku karena ada 5 saudara yang masih hidup dan juga belum percaya. Aku tidak mau mereka juga masuk ke alam maut sengsara seperti aku. Tiba-tiba semangat penginjilan ini orang muncul saudara. Tapi sudah terlambat. Dan Abraham bilang gak bisa karena mereka sudah punya kitab Musa dan para nabi. Sudah ada Alkitab. Kalau mereka gak percaya Alkitab mereka akan binasa. Mereka harus percaya kepada apa yang dicatat di dalam Alkitab. Nah saudara-saudara, menurut Ayub 10 ayat 22, Sheol atau Hades, dunia orang mati, itu gelap, kelam pekat, tidak ada harapan dan tentu tidak ada terang Kristus di dalamnya. Dan pada akhirnya Hades atau alam maut akan dibuang ke neraka, lautan api. Bahasa Yunani untuk neraka adalah Gehenna. Wahyu 20 ayat yang ke-14. Nah saudara, di akhir zaman akan ada pengadilan yang namanya tahta putih yang besar. Wahyu 20 ayat 11-15. Orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, artinya mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan dilamparkan ke dalam lautan api neraka, yaitu Gehenna. Inilah kematian kedua, siksaan hukuman api yang kekal selama-lamanya
terpisah dari Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Perlu dicatat bahwa neraka itu bukan purgatori atau api penyucian sementara. Saudara, gereja Protestan Pentakosta tidak percaya pada pengajaran purgatori atau api penyucian. Karena dalam pengajaran ini dikatakan walaupun kita sudah percaya Yesus, waktu kita mati kita nggak langsung masuk surga atau masuk neraka, kita semuanya akan masuk ke api penyucian. Tergantung daripada berapa banyak dosa kita. Makin banyak dosanya, maka akan dihukum lebih lama dalam api penyucian. Namun pada akhirnya semua orang akan pergi ke sorga. Kelompok Protestan Pentakosta tidak percaya akan hal itu. Kita percaya Yesus yang menembus dosa kita. Sebab kalau Yesus sudah menembus dosa kita, tapi kita masih harus masuk ke api penyucian, apa maknanya bahwa Yesus adalah penebus dosa? Bukankah kita yang menyucikan dosa kita sendiri melalui hukuman yang kita harus tanggung? Lagi pula melalui api penyucian semua orang akhirnya akan masuk neraka. Jadi tidak ada orang masuk sorga. Tergantung dia dihukum sementara waktu di sana. Nah, kita percaya bahwa hidup kekal itu ada dua. Kekal dua-duanya. Hidup kekal atau kematian kekal. Satu sorga, satu neraka. Jadi neraka bukan purgatori atau api penyucian sementara. Neraka juga bukan pelenyapan, annihilation. Maksudnya begini, ada orang bilang, masa sih orang akan dihukum berjuta-juta tahun, bermiliar tahun di dalam api neraka dan gak bisa, tidak ada jalan keluarnya, no way out. Masa Allah begitu kejam? Jadi kalau orang mati ya lenyap, habis. Saudara, saya mau bilang ada beda yang mendasar antara binatang dan manusia. Binatang, tikus, kucing, anjing, kalau mati lenyap. Dia nggak masuk surga atau masuk neraka. Kenapa? Binatang hanya punya tubuh dan jiwa. Manusia punya bagian yang tidak dimiliki oleh binatang, yaitu roh. Dan Allah yang mengembuskan nafas hidup ke dalam manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan nafas Allah itu kan kekal, saudara. Makanya kalau manusia mati tidak lenyap. Manusia mati tetap ada kehidupan kekalnya. Apakah di sorga abadi ataukah di neraka yang sifatnya abadi. Pertanyaannya, mengapa Allah yang penuh kasih menciptakan neraka? Kalau Allah mengasihi, buat apa dia bikin neraka untuk menghukum manusia? Pertama, Allah itu bukan hanya kasih saja, tapi dia juga Allah yang kudus. Kudus artinya dia tidak berdosa, dia juga tidak kompromi dengan dosa. Allah juga adalah Allah yang adil. Adil artinya dia akan menghukum dosa. Dia tidak akan membiarkan dosa bekerja seenaknya. Bayangkan kalau misalnya Allah, orang berdosa masuk surga, orang tidak berdosa masuk surga. Bagaimana kita bisa bilang bahwa Allah itu adalah Allah yang adil? Semua manusia mendapatkan sama rata, sama rasa. Walaupun perbuatannya sangat jauh berbeda. Yang satu percaya Yesus, satu menolak Yesus, semuanya masuk surga. Ingat, Allah itu kudus, tapi Allah juga adil. Berarti dia harus menghukum dosa. Kedua, manusia itu punya free will, kehendak bebas. Sehingga kita bisa memilih untuk taat kepada Allah atau sebaliknya memberontak kepada Allah. Manusia tidak diciptakan seperti robot. Tuhan tidak bilang, oke, karena aku berdaulat, semua aku masukkan ke dalam sorga. Nggak ada yang masuk neraka. Saya mau bilang begini, saudara sekalian. Bahwa Allah itu menawarkan keselamatan, tapi Allah tidak pernah memaksa. Yang suka maksa itu suami saudara, istrimu itu yang suka maksa. Allah yang gak pernah maksa. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, membuka pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama dengan dia. Tuhan mengetuk, kalau saudara gak mau buka, pintu hatimu tetap tertutup dan Tuhan akan pergi. Nggak ada ayat berkata, aku akan mengetuk. Kalau engkau belum buka, aku akan menggedor. Kalau belum buka, aku tendang itu pintu. Aku akan masuk ke rumahmu. Aku akan makan semua makanan yang ada di rumahmu. Ha. Itu bukan Tuhan, saudara sekalian. Tuhan itu aneh ya, kalau menurut saya. Dia itu maha kuasa, tapi nggak mau maksa. Kalau saudara nggak mau dipaksa Tuhan masuk surga, terserah pilihan saudara, karena saudara punya free will.
Berarti yang ketiga konsekuensi logisnya adalah neraka itu adalah konsekuensi pilihan manusia. Bukan hukuman Allah yang semena-mena atau sewenang-wenang. Tuhan telah memberikan jalan keluar supaya manusia tidak dihukum. Ketika Kristus mati menanggung hukuman dosa kita. Tapi kalau manusia tetap menolak anugerah Allah itu, berarti dia memilih neraka bagi dirinya sendiri. Manusia yang memilih terpisah total dari Allah yang maha baik. Tuhan ngomong begini, nak, jangan masuk neraka, penghukuman kekal. Aku tidak suka kamu masuk neraka. Aku sudah ciptakan sorga bagimu. Aku telah menetapkan jalannya melalui Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Percaya Yesus, kamu masuk sorga, kekal, abadi, sukacita. Engkau selalu bersama dengan aku. Tapi kalau saudara bilang, aku tetap akan pilih neraka. Neraka tidak kuciptakan untukmu manusia. Neraka kuciptakan untuk setan. Mengapa kamu harus ikut tipuan daripada setan? Jangan ikuti setan, ikuti Yesus. Sampai saudara bilang, enggak, aku percaya sama setan, aku enggak mau pilih Yesus. Itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang yang memilih menggunakan free will-nya, menyalahgunakannya bagi kehancuran dirinya sendiri. Karena neraka sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Saudaraku, jangan sampai masuk neraka. Bagaimana supaya kita tidak masuk neraka? Pertama, mengaku dosa dan bertobat. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang telah mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Keselamatan adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Alkitab bilang perbuatan baik kita seperti kain kotor yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Agama tidak menyelamatkan, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Hanya anugerah, kasih karunia, pemberian cuma-cuma dari Tuhan yang kita terima dengan iman. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Dia mati di kayu salib demi keselamatan kita orang berdosa. Itulah kabar baik yang datang daripada Injil Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, maka dia akan diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku. Aku percaya Yesus Juru Selamat. Aku percaya Yesus adalah Tuhan. Hari ini aku akan diselamatkan. Siapa yang hari ini datang dalam ibadah atau mengikuti secara online. Mungkin saudara juga baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Tidak kebetulan firman ini disampaikan untuk saudara. Saudaraku, bertobatlah dari dosa. Percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat, engkau dan sisi keluargamu. Dan orang yang percaya, bukti yang nyata, yang paling simpel adalah dibaptis. Alkitab bilang barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Baptisan adalah bukti luar bahwa di dalam hati kita ada iman kepada Kristus. Setiap minggu di gereja kita ada baptisan. Dan kalau hari ini saudara tidak yakin kau mati masuk surga atau masuk neraka, bertobatlah, percaya Yesus. Dan hari ini setelah ibadah ini segera beri dirimu dibaptis. Saudara daftarkan diri kepada pelayan Tuhan di depan, saya mau dibaptis. Langsung jam 12 saudara akan dilayani dalam konseling singkat, penjelasan singkat. Dan kalau ada kemantapan hati, saudara akan dibaptis. Jangan pusing soal pakaian ganti, handuk dan semuanya. Kita siapkan untuk saudara. Yang penting engkau diselamatkan. Yang penting kau dijamin masuk surga. Yang penting kau menjadi orang Kristen sejati. Karena orang Kristen sejati akan ada buah pertobatan. Sifat yang lama dibuang. Sifat yang baru, karakter yang makin seperti Kristus nampak di dalam kehidupan kita. Orang mati kalau dia nggak percaya, dia masuk Hades, alam maut. Ujungnya adalah neraka, Gehenna. Setelah dihakimi di pengadilan tahta putih yang besar. Untuk menunjukkan derajat perbedaan hukuman di api neraka. Tapi ada kabar baik. Bagi orang percaya tempatnya bukan Hades. Tempatnya adalah pangkuan
Abraham. Sebut bersama-sama, pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 22 tadi mencatat bahwa orang miskin itu juga mati lalu dijemput oleh malaikat dan duduk di pangkuan Abraham. Ini tentu istilah, bukan Abraham gede lalu di pangku-pangku. Tapi bicara karena Abraham itu kan bapak orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus seperti halnya Abraham akan ada di tempat yang sama, bersekutu dengan dia. Ini tempat penghiburan, penuh dengan ketenangan dan sukacita. Nah, di dalam Lukas 23 ayat 43 ada istilah lain yang disebutkan selain pangkuan Abraham, yaitu Firdaus. Dan yang mengucapkannya langsung adalah Yesus sendiri. Yesus berkata kepada penjahat di sebelah salib yang bertobat, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Jadi karena Yesus yang sama yang ngomong, orang mati akan masuk ke pangkuan Abraham. Di kesempatan lain dia bilang, kamu bersama aku di Firdaus, maka kita bisa melihat paralelnya. Pangkuan Abraham itu identik dengan Firdaus. Firdaus berasal dari kata Yunani, paradeisos. Bahasa Inggrisnya paradise. Dan paradise artinya apa? Sorga. Jadi orang yang percaya kalau mati, dia tidak masuk ke Hades yang sudah ada nyala api. Walaupun belum klimaks di neraka. Tapi dia duduk di pangkuan Abraham, ini istilah, dia ada di Firdaus. Kita tahu Firdaus itu adalah sebutan untuk Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka akan bersekutu dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan di Taman Eden. Setelah jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, Taman Edennya hilang. Karena kita tinggal di dunia yang sekarang yang adalah Taman Eden, saudara-saudara. Dan dunia makin hari makin edan. Tapi Firdaus yang hilang, Eden yang hilang itu akan kita temukan kembali kalau kita percaya kepada Yesus. Karena dalam 2 Korintus 12 ayat 4, Paulus secara roh pernah diangkat dan melihat Taman Firdaus itu. Pernah ditunjukkan oleh Allah. Wahyu 2 ayat 7 berkata orang yang menang akan ada di Taman Firdaus Allah. Jadi Eden yang hilang Tuhan akan kembalikan lagi. Dan orang-orang akan tinggal di Eden atau di Firdaus itu. Nah, ini ada satu hal penting yang saudara harus tahu. Sebelum Yesus naik ke sorga, roh orang benar yang mati menantikan saatnya dia ada duduk di pangkuan Abraham atau di Firdaus. Jadi orang kalau mati, dia nggak ke Hades, penuh dengan ketakutan, dia pergi di pangkuan Abraham atau Firdaus. Nah, ketika Yesus mati, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, dia turun ke alam maut. Dia turun ke Hades. Dia nggak turun ke neraka, saudara. Itu ada terjemahan dari pengakuan iman yang kurang tepat waktu itu. Bahwa Yesus turun ke neraka. Enggak, dia tidak pergi ke Gehenna, dia pergi ke Hades. Dan di sana dia mewartakan firman kepada orang-orang tidak percaya pada zaman Nuh. Dan berkata, kamu menolak kabar keselamatan yang dibawa oleh Nuh supaya kamu masuk ke dalam bahtera. Sebetulnya yang Nuh ceritakan itu adalah aku. Dan karena kamu menolak aku, sang kebenaran, maka kamu akan dihukum. Saudara, jadi Yesus turun ke alam maut dan ngomong sama orang tidak percaya mengapa mereka akan dihukum. Nah, tetapi berikutnya setelah Yesus mati, dia turun ke Hades, ke alam maut, dia akan bangkit. Lalu kemudian naik ke sorga. Nah, ini menarik. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus membawa tawanan-tawanan. Saya bacakan ayatnya. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Efesus 4 ayat 8 sampai 10, kita baca bersama 2-3. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia turun ke Hades, lalu dia naik ke tempat yang paling tinggi. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu.
Jadi Yesus turun ke dunia yang paling bawah, Hades, membawa tawanan-tawanan dan mengangkatnya ke langit di atas segala langit. Dan itu adalah heaven, sorga, Firdaus. Berarti dari sini kita melihat yang dimaksudkan dengan tawanan adalah roh atau jiwa orang percaya yang selama ini ada di pangkuan Abraham, lalu dipindahkan karena telah ada penyatuan antara pangkuan Abraham itu dengan sorga, yaitu tempat kehadiran Allah langsung. Jadi sekarang ini kalau kita meninggal orang percaya, kita tidak tinggal di pangkuan Abraham di dalam Hades, kita sudah dialihkan ketemu Yesus di sorga. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Ciluk ba, ketemu dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab menyebutkan mati itu dengan istilah pergi dan diam bersama dengan Kristus. Filipi 1 ayat 23. Jadi mati artinya aku pergi dan diam bersama dengan Kristus. Kristus tinggalnya di mana? Sorga. 2 Korintus 5 ayat 8 menunjukkan bahwa mati artinya beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi orang mati ketemu Tuhan, orang mati tinggal bersama dengan Kristus. Berarti tidak ada lagi tempat penantian yang terpisah di Hades bagi orang percaya. Sebelum Yesus naik ke sorga, Hades itu terdiri dari dua bagian. Hades untuk orang tidak percaya, dan ada pangkuan Abraham di alam maut juga bagi orang percaya. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, ini pangkuan Abraham dipindahkan ke sorga. Maka orang yang percaya kepada Yesus yang mati, mereka langsung bersama Yesus di sorga, intermediate state. Ini istilah teologis. Sorga, tapi bukan sorga kekal sempurna. Ini masih sorga antara. Nanti saya jelaskan. Tetapi ini memang belum sorga final state. Baru intermediate. Tempat sementara. Belum final. Belum final. Final state itu akan terjadi pada waktu kita mengalami kebangkitan tubuh pada saat Yesus datang kembali ke bumi. Ketika roh bersatu dengan tubuh kemuliaan. Dan kita hidup di langit baru dan bumi yang baru. Saya jelaskan. Kita harus ngerti ada perbedaan antara sorga kini dan sorga kelak. Sorga yang akan datang. Apa bedanya? Kalau orang mati dalam Kristus, dia sekarang tinggal di sorga kini, di intermediate state. Di belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Jadi sorga sekarang ada di mana? Di langit yang mengatasi segala langit. Di belakang langit biru istilahnya. Langit sekarang, sorga sekarang adalah tempat roh-roh orang percaya yang sudah mati. Namun dia belum punya tubuh. Yang di sorga sekarang itu hanya roh. Belum punya tubuh. Lokasinya di mana? Bersama Kristus. Di Firdaus. Yesus kan naik ke sorga, saudara. Ada orang bilang, sorga itu bukan lokasi tapi kondisi. Condition. Not a location. Saya nggak percaya. Saya percaya dua-duanya. Sorga itu kondisi yang aman menyenangkan tapi juga lokasi. Karena dikatakan Yesus naik ke sorga. Kalau cuma kondisi kemana naiknya? Kan mesti pergi ke satu tempat Yesus itu. Dan dia membuat rumah, menyediakan rumah bagi kita. Kan mesti ada lokasinya. Lokasinya sekarang di mana? Di belakang langit baru, biru. Bukankah Yesus yang telah turun ke dunia yang paling bawah, Hades, lalu naik ke atas, ke langit, di atas segala langit. Berarti dia
turun ke Hades alam maut dan membawa orang-orang yang percaya ke belakang langit biru itu. Tapi yang kedua, nah ini saudara perlu tahu. Ada sorga kelak di final state, ini sorga sempurna. Yang disebut dengan istilah langit baru dan bumi baru. Ini adalah alam semesta yang dibaharui, dipulihkan oleh Allah. Apa bedanya? Nanti di langit dan bumi baru kita bukan hanya makhluk roh. Kita akan punya tubuh kemuliaan. Yaitu tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Bisa makan tapi gak perlu makan. Bisa pindah cepat. Bisa tembus tembok. Murid-murid lagi kumpul di pintu yang terkunci. Jelek. Tiba-tiba Yesus datang berkata, Shalom Aleihim bagimu. Bisa pindah cepat. Amerika, set. Langsung kita pindah Amerika. Afrika, set. 1 detik kemudian ke Afrika. Balik Bandung, set. Ada lagi di Bandung. Itu tubuh kemuliaan. Nanti Yerusalem baru itu menurut Alkitab panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia, tingginya 12.000 stadia. Itu kira-kira ukurannya antara 2.200 sampai 2.400 kilometer. Bukan sorga, ibu kota sorga, Yerusalem baru. Gedenya panjang 2.400 km, lebar 2.400 km, tinggi 2.400 km. Bangunan tertinggi di dunia sekarang namanya Burj Al Khalifa yang ada di Dubai. Itu nggak sampai 1 kilo. Nanti Yerusalem baru 2.400 km tingginya. Wih, tinggi banget. Kalau naik lift itu berapa tahun itu sampai ke sana? Nggak usah, cuma sedetik karena kita pakai tubuh kemuliaan. Lantai 1.051, set. Turun lagi ke bawah, set. Saudara-saudara, luar biasa. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Dan kita akan memerintah bersama Yesus dan melayani dia selama-lamanya. Coba saya bacakan Wahyu 21 ayat 1-4 tentang langit baru, bumi baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang menyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah atau tempat kediaman Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi Allah akan berdiam bersama manusia. Dan dia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Langit dan bumi yang sekarang akan berlalu. Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Di langit baru dan bumi baru kelak, dosa dan akibatnya akan lenyap. Allah akan berdiam dengan manusia. Yerusalem baru akan turun dari sorga ke bumi. Sorga dan bumi bersatu. Alam akan diperbaharui, disucikan dari dosa. Sehingga tidak mungkin lagi orang jatuh dalam dosa. Tidak akan ada lagi di dosa di sorga kelak. Tidak akan ada lagi manusia jatuh dalam dosa lalu ditebus lagi oleh Yesus. Yesus mati di kayu salib. Tidak. Karena dosa sudah tidak ada. Kerinduan berdosa sama sekali hilang. Semuanya menjadi baru. Dan ini rahasia yang Tuhan mau ungkapkan kepada kita. Kita tidak akan pergi ke sorga meninggalkan bumi. Tapi sorga yang akan datang ke bumi. Sekarang kalau kita mati, kita pergi ke sorga, belakang langit biru. Tapi kelak, yang sudah kumpul di belakang langit biru, punya roh, tidak punya tubuh kemuliaan, akan turun dengan Yerusalem baru, turun ke bumi yang baru, dan kita akan diberi tubuh kemuliaan. Karena keselamatan sempurna itu roh, jiwa, dan tubuh. Jadi orang saleh siapapun di sorga sekarang belum punya roh, saudara sekalian. Belum punya tubuh, maaf. Dia hanya hidup di dalam rohnya. Tubuh kemuliaan nanti Tuhan berikan waktu dia datang kembali. Dan waktu itu kita tidak akan pergi ke sorga meninggalkan bumi, tapi sorga akan datang ke bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi, seperti di sorga. Karena kelak kita akan tinggal, bukan di sorga di atas, tapi di bumi yang baru.
Allah akan berdiam bersama umatnya. Dan inilah penggenapan sempurna dari kingdom of God. Kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Nah, sebelum masuk ke langit baru bumi baru, semua orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus atau bema. 2 Korintus 5 ayat 10. Ini terjadi setelah pengangkatan gereja dan sebelum kerajaan 1000 tahun. Yang ada di atas muka bumi. Saudara, kita tahu tadi orang gak percaya akan diadili, namanya tahta putih yang besar. Dan orang yang masuk tahta putih yang besar adalah namanya tidak dicatat dalam buku kehidupan di sorga. Jadi orang yang diadili orang tidak percaya dan tidak ada yang akan masuk sorga. Itu hanya menentukan derajat penghukuman di api neraka. Sebaliknya orang percaya tidak akan menghadap tahta pengadilan tahta putih yang besar. Dia akan menghadap tahta pengadilan Kristus, bema. Dan orang yang menghadap tahta pengadilan Kristus, bema, tidak ada yang tidak diselamatkan. Karena ini pengadilan khusus bagi orang percaya yang sudah lahir baru, yang sudah diselamatkan. Keselamatan kita dijamin oleh Yesus. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang berada dalam Kristus. Tetapi tujuan daripada bema adalah mengevaluasi pelayanan dan motivasi kita agar kita mendapatkan pahala. Yang motivasinya tulus dapat reward, upah, pahala. Yang tidak tulus melayani demi nama, demi uang, demi ketenaran, demi diri sendiri, kehilangan pahala. Walaupun keselamatannya masih tetap. 1 Korintus 3 ayat 12-15. Jadi keselamatan itu diberikan cuma-cuma bagi semua orang percaya. Penjahat di sebelah salib Yesus, dibaptis gak sempat. Pelayanan apalagi gak sempat, masuk surga tuh. Tapi apa bedanya sama Paulus, sama Timotius yang melayani, memenangkan jiwa dengan sungguh-sungguh. Keselamatannya sama, pahalanya beda. Saudara yang percaya Yesus semua masuk surga. Tapi soal pahala, derajat kepercayaan untuk memerintah bersama dengan Yesus dalam kekekalan akan berbeda. Tergantung daripada apa yang kita lakukan setelah kita selamat. Karena itu mari kita sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Keselamatannya sama, pahalanya, rewardnya, mahkotanya akan berbeda. Nanti kita akan nyanyi di sorga. Hei, 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 lihat saya pakai mahkota, mahkota dari sorga. Karena rajin bekerja, kerja untuk Tuhan dapat mahkota. Amin. Cuma ada orang lain yang akan nyanyi gini. Hei, 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 lihat saya, si botak masuk sorga. Botak di dunia gak apa-apa, asal jangan botak di sorga. Maksudnya gak dapat pahala dari Tuhan. Karena apa? Udah selamat, udah santai aja. Ini tantangan buat kita. Kerja untuk Tuhan. Lakukan karya besar untuk Tuhan. Karena akan ada perbedaan. Bukan keselamatan. Perbedaan pahala kemuliaan. Di dalam kerajaan sorga. Kalau saudara perhatikan Alkitab ini. Pasalnya banyak. Tapi yang menarik. 2 pasal pertama. Kejadian 1 dan 2. Itu ditulis dalam kondisi belum ada dosa. Dosa belum masuk. 2 pasal terakhir, Wahyu 21 ayat 22. Di mana dosa sudah tidak ada lagi. Dalam masa langit dan bumi baru. Di antaranya itu semua tulisan Alkitab adalah menkisahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Jadi gini, Kejadian 1 dan 2, Allah menciptakan alam semesta yang sempurna tanpa dosa. Menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejadian 3 sampai Wahyu 20, tebal sekali. Dosa merusak ciptaan Allah dan manusia. Penuh dosa, penyakit, kejahatan, kematian. 2 pasal terakhir dari Alkitab, Wahyu 21, 22. Dunia diperbaharui kembali seperti semula. Ini disebut langit baru dan bumi baru. Dan waktu itu muncul menurut Yesaya 65 ayat 17. Yang dulu tidak diingat lagi, tidak timbul dalam hati. Orang udah gak rindu dunia sekarang ini. Dunia sekarang banyak gempanya. Dunia sekarang jalur pegunungan api banyak di mana-mana. Hujan api dan belerang akan menghapuskannya. Tapi akan muncul langit bumi baru yang tinggal tetap sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, langit baru dan bumi baru adalah alam semesta yang disempurnakan Allah. Langit yang lama akan hancur karena nyala api. Lalu langit baru, bumi baru akan muncul. Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit
akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13 kita baca bersama 2-3. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ini dunia akan hancur, akan musnah. Lalu Tuhan akan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan Alkitab bilang tidak akan ada laut lagi. Jadi semua nanti daratan, saudara-saudara. Sungai akan ada, tapi laut tidak akan ada. Itu langit baru dan bumi baru. Pertanyaannya, apakah langit baru, bumi baru itu benar-benar baru, brand new, karena yang lama sudah musnah, ataukah alam semesta yang diperbaharui? Kita perlu tahu dalam bahasa Yunani ada dua kata yang berbeda untuk baru. Pertama adalah neos, benar-benar baru, brand new. Atau kainos, artinya diperbaharui. Nah masalahnya 2 Petrus 3 ayat 13 dan Wahyu 21 ayat 1 yang bicara tentang langit baru dan bumi baru. Kata yang dipakai adalah kainos. Jadi dari sini kita melihat bahwa itu adalah bumi ini yang akan di-upgrade total, direnovasi total, dipulihkan total. Mungkin kita bisa bandingkan dengan manusia baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, kainos. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kitanya kan masih orang lama, yang ini juga, tapi karakternya, sifatnya sudah benar-benar baru. Jadi langit baru adalah alam semesta yang diperbarui Allah. Inilah sorga yang kekal. Bisa nangkap firman Tuhan? Kita mati masuk sorga. Tapi nanti sorga yang akan turun ke bumi, itulah sorga final, sorga kekal, langit baru dan bumi baru. Terakhir konklusi, apa yang kita harus lakukan supaya masuk sorga? Masuk langit dan bumi baru. Percaya Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Berjaga-jaga di akhir zaman. Beritakan Injil. Simpan harta kekal di dalam kerajaan sorga. Karena waktu kita masih hidup, ini kesempatan kita bekerja untuk Tuhan. Keselamatannya sama, pahalanya beda. Jangan simpan hartamu di bumi, ngengat dan karat merusak. Simpan hartamu di sorga. Betapa bahagia kalau kita menjadi kawan sekerja Allah. Yang bisa bersama-sama menuntaskan rancangan Allah di atas muka bumi. Mengerjakan misi Allah. Saya mau akhiri dengan ini. Salah satu hal yang Tuhan titipkan kepada kita, gereja kita, adalah kita mendapatkan izin untuk gereja yang ada di Sumarekon di Bandung Timur. Di Bandung Timur itu gak ada gereja yang dapat izin, kecuali gereja kita, saudara. Jadi berdosa banget kalau kita yang dipercaya sama Tuhan, menganggap enteng, remeh. Kita harus sungguh-sungguh. Bukan karena kita lebih baik dari yang lain, enggak. Kita sangat tidak setuju dengan intoleransi yang terjadi di Padang, di Sukabumi, di berbagai tempat yang lain. Banyak orang bilang salah paham. Menurut saya bukan. Paham salah, itu yang membuat orang toleransi model seperti itu. Saudara, dilakukan kurikulum cinta, bagus. Saya mau bilang, yang perlu diajarin supaya toleran itu bukan orang Kristen sebetulnya. Orang Kristen itu dari Alkitabnya diajarkan untuk toleran. Karena Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda. Dan Tuhan cinta semua bangsa. Dari kecil kan sudah diajar. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Putih, hitam, kuning, merah, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Jadi kita gak membeda-bedakan. Orang Kristen minta maaf, kalau menurut saya gak usah diajarin. Jangan intoleransi. Dari anak kecil sudah toleran kita. Saudara-saudara, kita sedih dengan intoleransi. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepercayaan. Kita bisa dapat izin gereja. Saya percaya kita harus rajin, ulet, tekun selama kita masih hidup untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Kalau saudara lihat gambar di sini, ini kondisi gereja kita. Kita sudah bangun 2 tahun lebih.
4 lantai, besar. Dananya besar sekali, tapi sampai hari ini oleh anugerah Tuhan. Berapa hutang kita di bank? 0 rupiah. Kita nggak pernah utang ke bank. Oh haleluya, haleluya. Kalau bukan visi Tuhan nggak mungkin loh saudara. Bukan karena kita hebat, bukan karena panitia hebat. Tuhan yang baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Amat sangat baik, luar biasa. Bukan karena kita baik, Tuhan yang baik. Desember 2024 kita menyelesaikan seluruh konstruksi. Lantai 1 sampai lantai 4 selesai. Tahun ini finishing. Finishing itu biasanya lama, gak kelihatan kemajuannya, duitnya lebih banyak. Ternyata benar saudara. Saya beberapa hari lalu masih lihat, beberapa hari lalu, minggu lalu saya ke sana, atau minggu ini saya ke sana. Kok nggak maju-maju ya? Semuanya konstruksinya udah beres, tapi kok nggak maju-maju ya? Akhirnya setelah berdoa berunding kita mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Bagian gerejanya, yaitu bagian kiri, semua lantai 1 sampai 4, yang kanan itu kan museum dan teater. Yang museum dan teater itu baru kita akan kerjakan finishingnya mulai tahun depan. Tapi sampai Desember ini, bagian gereja lantai 1 sampai lantai 4 kita akan selesaikan. Hanya tinggal 5 bulan lagi sampai Desember peresmian gereja. Ini banyak banget yang belum dikerjakan. Kita udah rapat. Bisa atau enggak? Bisa. Kita hubungin Pak Gubernur. Pak minta tanggal untuk peresmian gereja. Beliau setuju dan akan hadir dalam peresmian GBI Bethel Sumarekon di bulan Desember. Tinggal 5 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi saya percaya Tuhan akan selesaikan. Hari-hari ini beban keuangan besar banget. Karena dikebut. Oke, siap, minta DP. Untuk AC sekian miliar, minta DP. Untuk multimedia, minta DP. Untuk karpet, minta DP. Untuk lantainya, keramiknya, granitnya, minta DP. Untuk listriknya, minta DP. Semua DP harus dibayar awal Agustus ini. Karena kita mau ngejar. Saya bilang, aduh uang kita terbatas banget. Bisa nggak ditunda? Ya kalau ditunda kita belum bisa kerja Pak. Kan mesti kasih DP dulu baru jalan. Ya benar juga sih. Jadi saudara-saudara, lift, eskalator kita beli semuanya. Harus di DP. Awal bulan ini. Semua yang kita mau kejar, DP-nya itu numpuk pada 1 bulan ini. Tapi kita mau kebut. Desember selesai. Jadi bukan tahun depan, peresmian gerejanya tahun ini. Siapa yang percaya? Saya percaya Tuhan akan menyediakan. Akhir tahun yang lalu selesai seluruh konstruksi. Akhir tahun ini seluruh gereja selesai. Nanti lift sudah terpasang, AC terpasang, semua terpasang, bagian gereja saja. Bagian Museum Alkitab Teater itu masih belakangan. Gubernur sudah kasih tanggal untuk hadir, tinggal kita. Jadi saya mau berdoa bagi saudara. Dalam 5 bulan ini, siapa yang rindu dapat berkat double porsi, triple porsi. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Alkitab berkata, Tuhan adalah sumber untuk roti yang kita makan, yang kita nikmati. Tapi juga dia sumber untuk benih yang kita tabur. Saya mau berdoa, dalam 5 bulan ini saudara mendapatkan berkat di luar biasanya, yang gak masuk akal. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Dan terjadi dalam kehidupan saudara. Dalam 5 bulan ini, saya berdoa supaya berkat double, triple porsi diberikan kepada saudara. Dengan satu tekad, kalau saudara melihat hal itu, saudara tahu, gak semuanya harus kita nikmati. Ada bagian yang kita harus tabur.
Semua yang kita bangun pakai nama Gereja Bethel Indonesia. Saya nggak bisa mewarisi gedung ini, gedung di Mekarwangi juga tidak. Karena gereja itu tidak bisa diperjualbelikan. Dan tidak ada orang yang bisa bilang ini gereja punya saya. Enggak. Kita bisa melayani sama-sama, ya. Tapi kepemilikan adalah kepemilikan seluruh jemaat. Saya mau agar semuanya, bahkan setelah saya ketemu sama Tuhan, tidak menimbulkan masalah apapun bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang ada. Kita ingin clear and clean. Ini gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dibangun saya juga ikut menabur, ikut menyumbang. Saya mendorong saudara. Di akhir ibadah ini kalau Bapak Ibu Saudara mau, nanti ada formulir di luar, saudara bisa ambil, lihat beberapa kebutuhan, enggak semuanya kita cantumkan. Kalau saudara setuju, saudara tinggal isi nama, nomor HP, berapa jumlahnya. Saudara bisa bayar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, seterusnya terserah saudara. Besarnya terserah saudara. Karena Tuhan gak pernah paksa. Tapi Tuhan hanya mendorong karena pemberi terbesar adalah Dia. Kalau saudara ingin menabur di ladang Tuhan, 5 bulan ini krusial untuk kita menyelesaikan semuanya. Kita gak bisa mundur karena kita udah bilang, Pak Gubernur please datang tanggal sekian. Siap. Dan kita harus komitmen menyelesaikan pembangunan. Jadi saudara boleh isi dan kemudian saudara nanti boleh potong. Saudara ambil bagian supaya saudara ingat. Yang lainnya kasih ke pengurus gereja. Janji iman saudara. Saudara bisa, nggak usah bawa uangnya sekarang. Tapi ini janji iman. Saudara bisa bayar bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, bahkan setelah itu. Dan saya berdoa. Orang yang siap bekerja keras di ladang Tuhan. Dengan kerajinan penuh. Diberkati Tuhan. Dipercaya perkara lebih besar. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bangun kerajaan Allah di atas muka bumi. Karena kerajaan sorga akan turun ke bumi. Dan di bumi kita akan memuliakan Allah sampai selama-lamanya.